Tema kajian kita pada sore hari ini adalah sisa yang dibawa ke akhirat. Biasanya sisa dengan yang dipakai banyakan mana, Bu? Ya. Ibu di lemari itu baju ada berapa banyak? Yang dipakai satu. Nah, sisa adalah terjemahan dari kata bakiyah atau bakin. Artinya apa? Ya, sisa itu artinya tetap ada, ya, tidak hilang atau habis. Ya. Jadi ada itu sahabat yang ingin pindah rumah dekat masjid, tapi oleh Rasul dicegah, ya, karena bekas kaki itu akan dicatat. Jadi semakin jauh rumah kita dari masjid, maka bekas kaki ya, semakin banyak gitu ya. Jadi tetap ada, tidak hilang atau habis, ada catatannya di sisi Allah. Demikian pula ada yang namanya tabut. Tabut itu kotak yang di dalamnya berisi Taurat itu. Ya. Walaupun sekarang ya, sudah diubah, ya, maka Allah bisa ya, mendatangkan yang aslinya langsung dari langit itu, ya, dibawa oleh malaikat. Ya. Jadi waqala lahum nabiyuhum, ya, dan berkata kepada mereka nabi mereka. Apa katanya? Inna ayat mulkihi, sesungguhnya tanda kekuasaannya itu ayat tiakum at-tabut. Ya. Dia mendatangkan tabut. Apa tabut itu? Peti atau kotak berisi kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat itu kitabnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Fihi, ya, dalam kitab Taurat itu sakinah, ada ketenangan, mirabbikum, dari Rob kalian. Ya. Jadi bukan hanya Al-Quran saja ya, kitab-kitab terdahulu juga kalau dibaca, dikaji, difahami, diamalkan, diajarkan, disebarkan, ya, itu akan menjadikan jiwa tenang, ya, menjadikan hati tentram. Ya. Demikian pula dengan Al-Quran. Jadi kalau kita mau hidup tenang, ya, maka kemudian jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, ya, kaji Al-Quran, amalkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, sampai kemudian hafalkan Al-Quran semampu kita. Kalau hafal 1 juz, ya 1 juz, 2 juz, 2 juz ya. Kalau hafalnya cuman ayat surat-surat pendek, nggak apa-apa ya. Ya. Yang penting ada usaha ya. Kemudian wabakiyah, ya. Ada juga sisa mimma taroka yang ditinggalkan alu Musa, oleh keluarga Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun. Di antaranya adalah tongkat Nabi Musa. Ya. Kalau di kita kan ada terompah Nabi Muhammad ya. Ada apa lagi? Ada rambutnya gitu ya. Ada pedangnya. Gitu. Itu namanya bakiyah ya. Yang ditinggalkan, sisa yang ditinggalkan. Masih ada sampai sekarang. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tahmiluhul malaika, yang dibawa oleh malaikat ya. Nah, inna fi dzalika la ayah lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada ya,
tanda kebesaran Allah bagi kamu jika ya, beriman. Surat Al-Baqarah 248 ya. Jadi kalau iman kita benar ya, ternyata ayat-ayat Allah itu sejatinya merupakan tanda kebesaran Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada dua, ada yang bisa dibaca ya, seperti apa? Al-Quran ya, Injil, Taurat, Zabur ya. Ada yang bisa ya, disaksikan ya, keindahannya, kebesarannya ya, luasnya, kokohnya, tegaknya ya. Seperti apa? Langit ya. Itu langit itu tanda kebesaran Allah. Jadi kalau langit demikian tinggi, langit demikian luas, langit demikian besar, langit demikian kokoh, apalagi Allah yang menciptakannya. Ya. Allah itu maha besar, maha tinggi, gitu kan? Yang kedua, ya, sisa itu artinya, ya, baqiyah itu, ya, kekal abadi, ya, tidak fana, tidak binasa, tidak lenyap, itu namanya kekal ya. Jadi kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi ini ya itu fana. Fana itu akan binasa, akan rusak, akan hilang ya. Wa yabqa, sedangkan yang akan tetap, yang akan kekal dan abadi itu wajhu rabbik, wajah Rabbmu yaitu Allah. Disebutkan wajah ya, itu litakdim, litakrim, untuk mengagungkan dan memuliakan. Maksudnya bukan wajahnya saja ya. Kenapa disebut wajah? Karena wajah itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi ya, wajah itu. Yang kedua ditempatkan di tempat yang paling depan, makanya disebut muka ya. Nah, itu bagian dari manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajah Allah itu ya yang memiliki ya, keagungan dan kemuliaan, wa yabqa ya, dia akan tetap ada. Dia akan kekal dan abadi ketika yang lainnya fana. Ya. Ya. Kita ini bako atau fana? Fana ya. Ya. Ibu nanti 2050 masih ada nggak ya? Sudah tidak ada yang tersisa ya Bu ya. Habis baik yang tua maupun yang muda. Kira-kira yang muda dulu atau yang tua dulu? Nggak tahu ya. Karena yang namanya ajal, yang nama umur itu ya tidak dikasih tahu. Nah, kemudian itu surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 ya. Kullu man ala wajhil ardi minal khalqi halik. Jadi semua yang ada di permukaan bumi ya berupa makhluknya ciptaan Allah halik, akan binasa, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang akan tetap kekal dan abadi itu tetap ada adalah wajah Rabbmu yaitu Allah. Dzul admah ya, yang mempunyai kebesaran. Ya, wal kibriya ya, punya keagungan. Wal fadli, punya keutamaan, punya kelebihan, punya keunggulan, punya keistimewaan. Wajud, dan kemudian pemurah. Itulah yang akan tetap ada, yang lainnya binasa. Termasuk nanti ya, semua malaikat juga ya. Di antaranya malaikat yang kerjanya mencabut nyawa ya. Itu matinya terakhir ya. Terakhir tuh ya. Ya. Siapa yang matiinnya? Allah itu, Allah ya. Tapi kapan? Jika Allah menghendaki. Kemudian sisa yang dibawa ke akhirat adalah yang sudah dibagikan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Jadi pada harta kita itu ada hak orang lain. Hak orang lain yang harus kita berikan. Ya. Ya.
Kalau syariatnya kan berkurang ya. Punya uang 1 juta diberikan 100.000. Sisanya berapa Bu? 900.000. Itu matematika ilmu ya. Dan itu yang sering digunakan oleh kita ya. Makanya kita pelit ya. Kenapa pelit? Karena yang kita gunakan matematika ilmu ya. 1 juta dikurangi 100.000, sisanya berapa? 900.000. Makanya yang diinfakkan, yang disodakakan itu 100.000, karena sisanya masih gede 900.000. Tapi kalau matematika iman, ya punya uang 1 juta, kemudian diinfakkan 900.000, berapa sisanya? 900.000. Ya, kenapa yang 100.000 bakal habis? Ya, yang 100.000 itu fana, sedangkan yang 900.000 bako. Coba kalau kita berbagi menggunakan matematika iman, bakal pelit, bakal dermawan. Dermawan, ya. Karena semakin besar yang kita berikan, maka semakin besar sisanya. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia berkata, ya annahum dabahu syatan. Mereka para sahabat itu menyembelih kambing. Untuk apa? Untuk dibagikan. Ya. Ya. Jadi cuma seekor kambing. Ya. Tapi tetap itu ada hak orang lain yang harus diberikan. Ya, setelah disembelih kemudian dibagikan. Faqala Nabi SAW, ya, Nabi bertanya, ma baqiya minha, apa yang tersisa setelah dibagikan? Ya, disembelih dibagikan, sisanya apa kata Rasul? Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, ma baqiya minha ila katifuha, tidak ada yang tersisa kecuali bahunya. Itu matematika ilmu. Ya, seekor kambing disembelih dibagikan, sisanya bahunya, kan? Ya, itu kata Aisyah. Tapi kata Rasul, ya, babaqiya kulluha ghair katifiha. Yang benar semuanya masih tersisa, ya. Kecuali apa? Bahunya. Jadi bahunya bakal habis. Sedangkan yang dibagikan gak bakal habis. Itu namanya sisa, tetap ada ya, gitu. Kemudian ya, itu hadis riwayat siapa? Tirmidzi ya. Bapak makalahnya udah dapat belum? Belum ya? Ini Pak siapa? Dikirim makalahnya. Ya. Ini kemudian lanjutkan ya. Sisa yang dibawa ke akhirat adalah bukan yang ada pada manusia, ya, tetapi yang disimpan di sisi Allah, ya, yaitu kesabaran ya, dan kebaikan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Ya. Jadi ada CCTV yang super ketat, ya, mencatat ya, perilaku kita. Ya. Allah jelaskan, mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Kemudian Allah lebih dekat daripada urat leher manusia. Kemudian Allah menciptakan malaikat Raqib dan Atid. Kemudian Allah juga menciptakan Qarin. Qarin itu dari bangsa jin, kemudian dari setan. Lengkap itu. Belum kemudian ya manusia yang waktu di dunia itu rata-rata ya, kalau yang sudah dilakukan itu banyak yang lupanya, banyak yang ingatnya. Ya. Ya. Makin lama itu yang kita lakukan itu makin banyak yang lupa. Tapi ketika dihisab nanti semua yang lupa itu diingatkan kembali. Jadi semuanya ya ingat apa yang pernah dilakukan ya. Sehingga walaupun sebenarnya tanpa saksi yang lain, yang jadi saksi dirinya sendiri itu sudah cukup. Ya. Apalagi nanti diperlihatkan, udah diperlihatkan itu kemudian ditimbang, kemudian ditanyakan, diminta pertanggungjawabannya.
Ini sistem pengadilan Allah ya, yang tidak ada yang bisa seperti ya yang Allah lakukan. Dan Allah tuh punya sifat adil dan ihsan ya. Ketika ada orang yang berbuat jahat, Allah balas kejahatannya itu sesuai dengan yang dilakukannya ya. Itu namanya adil ya. Kalau ada orang yang bunuh diri, nanti disiksanya itu dengan cara bunuh diri juga ya. Bunuh dirinya misalnya naik ke lantai 20 kemudian menjatuhkan diri, terus saja diulang-ulang ya. Yang seperti itu ya. Bunuh dirinya minum racun, disuruh minum racun ya. Racunnya baygon, di sana ada baygon. Memang Allah susah bikin baygon ya. Gampang bagi Allah membaygon ya. Gitu ya. Itu namanya adil ya. Gitu. Tapi ada yang namanya ihsan. Kalau ihsan itu ya orang berbuat baik, kalau tadi kan berbuat jahat, ini berbuat baik, oleh Allah minimal diganti 10 kebaikan. Kata Ustadz Adi Hidayat, satu kebaikan itu setara dengan perjalanan 500 tahun. Karena ternyata dari alam mahsyar ke surga itu jauh banget tuh. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan, maka kemudian semakin cepat kita sampai ke surga. Bayangkan ya, satu kebaikan dibalas berapa? 10. Sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Sampai apa? Sampai kelipatan yang banyak itu. Ini luar biasa ihsannya Allah. Jadi manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya akan mendapatkan 10 kebaikan. Wa manjaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang datang membawa kejahatan tidak akan dibalas oleh Allah kecuali dengan balasan yang serupa. Makanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Karena Allah itu adil, Allah itu baik, maka menyuruh hambanya untuk berbuat adil dan berbuat baik. Ya. Nah ternyata ya bahwa sisa yang dibawa ke akhirat adalah bukan yang ada pada manusia, tetapi yang disimpan di sisi Allah berupa kesabaran dan kebaikan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Mana dalilnya? Ma indakum yanfad. Apa yang ada pada kamu bakal habis. Ya. Ya. Jadi jangankan cuma 1 M. Ya. Triliunan juga bakal habis. Ya. Rumah bakal habis ya biar. Jabatan Jokowi cuma 10 tahun ya biar. Pak Harto cuma 32 tahun. Ya Namrud itu ya yang terhitung saja 400 tahun. Ya. Gitu. Tapi tetap karena fana tidak bako ya, maka kemudian ada akhirnya ya. Wa ma indallah bakin, sedangkan yang dititipkan di sisi Allah, yang ada di sisi Allah tuh bakin, tetap ada. Ya. Artinya tersisa, nggak habis ya. Kemudian walinajziyan nalladzina sabaru ajrahum. Dan kami akan membalas orang-orang yang sabar itu ya balasan bi'ahsan makanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik ya. Jadi kalau tidak sabar minta tolong kepada Allah ya, Allah kirim malaikat berapa ya, malaikat Allah kirim 1000 ya. Tapi kalau sabar Allah kirim 5.000 ya. Ya. Jadi ternyata ya, sabar itu penting ya. Banyak orang yang dari rumah nggak jadi ngaji. Kenapa? Karena nggak sabar ya. Benar ya? Coba kalau sabar jadi. Ya. Bangun malam kalau nggak sabar nggak jadi itu sholat tahajud ya. Ya. Sabar itu berat ya. Makanya Rabbana afrig alaina sabra. Ya Allah berikan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Matikan kami dalam keadaan Islam. Jadi kalau mau mati husnul khotimah kuncinya sabar. Sabar ya. Gitu. Ibu kalau ngaji 1 jam lama nggak Bu? Lama ya. Coba berapa kali ganti kaki ya. Ya. Oh ibu aja udah berapa kali tuh ganti kaki. Udah selonjor, udah sila.
udah itiro, sudah tawaruk. Tapi kalau ngobrol, Bu, 1 jam tuh sebentar, Bu. Kenapa? Kalau ngaji itu perlu yang namanya sabar. Oleh karena itu sabar tidak sia-sia, Bu. Ya, Allah balas orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Jadi sabar dan amal itu bergandengan, Bu. Ya. Jadi tanpa sabar tidak mungkin ya amal kita maksimal, ya. Tanpa sabar tidak mungkin amal kita optimal, ya. Ya. Kemudian sisa yang dibawa ke akhirat adalah yang dipinjamkan kepada Allah. Berupa apa? Zakat, infak, sedekah serta kebaikan yang lainnya. Itu akan tersisa, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, ya. Makanya tadi kan punya uang 1 juta, ya, kemudian diinfakkan 900.000, sisanya berapa? 900.000, bukan 100.000, ya. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, diinfakkan 100.000, sisanya berapa? 100.000. Karena itu matematikanya matematika iman, bukan matematika ilmu, ya. Ya. Karena ternyata 3 kali 4 itu tidak selalu 12, ya, biar. Ya, tanya aja sama tukang foto. Berapa 3 kali 4? Iya, kan tidak selalu 12. Ya. Kalau dulu sih 5.000 ya 3 kali 4 tuh. Sekarang dapat nggak 10.000 nih sekarang, ya? Mana dalilnya, Bu? Bahwa zakat, infak, sedekah itu atau kebaikan yang kita lakukan, ya, di samping buat diri kita bukan buat orang lain, itu akan tetap ada, akan tersisa, Bu. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacakan oleh kamu Al-Quran yang mudah, ya. Jangan yang susah, Bu. Kemudian wa aqimus shalah, ya. Kemudian apa? Dirikan sholat tahajud, Bu. Jadi bangun malam itu ternyata bukan sholat tahajud doang, Bu. Berzikir, kemudian baca Quran, kemudian sholat tahajud. Wa atuz zakat, kalau punya rezeki, ya, keluarkan zakat. Sebab malam itu waktu yang paling aman dari yang namanya ria, ya, Bu, ya. Ya, orang lagi tidur, ya. Ya. Ibu panen berapa kintal, kemudian dikeluarkan berapa kilo, ya, kemudian dikarungin. Habis sholat tahajud, datangi tetangga yang butuh beras, ketuk pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal itu jam 3:30, masih ngantuk. Tapi kalau lihat beras 1 karung, ngantuknya hilang nggak? Nggak bakal hilang. Ya. Di satu sisi kita bebas ria karena malam nggak ada yang lihat. Di sisi lain bisa bikin orang bahagia. Jadi tidak ada yang lebih afdol setelah mengucapkan la ilaha illallah kecuali memasukkan rasa bahagia ke hati orang yang beriman. Jadi kalau bisa membahagiakan hati orang yang beriman, itu adalah keutamaan yang luar biasa setelah kita mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Wa aqridullaha qardon hasan. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya. Kita tahu tetangga, ya, mau mendaftarkan anaknya, ya. Ya, kemudian dia tidak punya apa? Tidak punya uang, ya. Kemudian kita ada uang, ya. Habis sholat tahajud, ya, kita datangin itu, ya. Ya, Ibu, emang Ibu butuh uang berapa? Ya, nah, tadi kan disebutkan untuk daftar ulang, beli LKS dan sebagainya, ya. Ya nih, ya saya pinjemin dulu, ya. Nanti kalau Ibu punya balikin. Nah, itu sejatinya bukan minjemin ke tetangga, tapi minjemin kepada siapa? Kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kerjanya apa? Kerjanya cari orang yang mau minjem duit. Di sini ada nggak orang yang kerjanya nyari orang yang minjam duit? Dicari itu, kalau ada dikasih pinjam. Yang kedua, nyari orang yang pinjam duit tapi tidak mampu bayar, dia yang bayarin. Itu
itu Abdurrahman bin Auf, maka hartanya itu nggak habis-habis, Bu. Ya. Jadi ketika meninggal juga hartanya banyak banget. Demikian pula Utsman bin Affan. Sampai sekarang kan ya, ada kan hartanya di bank berapa tuh? Ya, dari kebun kurmanya saja berapa banyak, dari sumurnya tuh luar biasa itu. Itu namanya apa? Bakiyah. Bakiyah atau bakin. Sisa yang harus kita bawa ke akhirat. Jangan sampai kita ke akhirat nggak bawa apa-apa, Bu. Ya. Nah, kemudian ini menjelaskan tentang makna sisa yang harus dibawa ke akhirat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, kebaikan apa saja yang telah kamu lakukan sejatinya buat kamu, bukan buat orang lain. Khair itu artinya bisa ilmu. Khair itu artinya bisa harta. Khair itu bisa artinya tenaga, ya. Bisa. Jadi apa saja kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya buat kita. Ya. Kemudian tajiduhu indallah, kamu akan dapati di sisi Allah, nggak bakal hilang, Bu. Tetap ada, Bu. Tapi huwa khairau wa a'dhama ajra. Nilainya lebih baik dan lebih besar. Lebih baik dan lebih besar, ya. Jadi jangan takut ya hilang, Bu. Ya. Kalau kita nitipin sama siapa? Nitipan. Kalau nitip sama orang bisa aja hilang, ya. Nah, itu. Itu ada Ustaz Asari Jama, ya, Bu. Itu ada orang yang penampilannya tuh luar biasa, Bu. Pakai gamis segala macam, janggutnya panjang. Kemudian kerja sama beliau sampai beliau percaya, Bu. Tapi kemudian ya, dia membawa kabur uang berapa miliar, Bu. Ya. Iya, padahal janggutnya meyakinkan, gamisnya meyakinkan. Ya, ternyata bawa kabur juga, Bu. Itu kalau nitip sama orang. Ya, ada jamaah haji dari Persatuan Islam, Bu. Ya, di sana ada wanita dari Malaysia, sama, Bu. Jilbabnya rapi dan sebagainya. Itu kalau mau tawaf dan sebagainya, orang nitip emas, nitip duit dan sebagainya. Nggak tahu tuh berapa miliar, dibawa kabur, Bu. Padahal tuh wanita, Bu. Luar biasa, Bu. Kita harus percaya kepada Allah. Titipkan sama Allah dengan apa? Zakat, infak, sedekah atau kebaikan yang lainnya. Tajiduhu indallahi huwa khairu wa a'dhama ajra. Dan ternyata qiyamul lail itu ditutup dengan istighfar, Bu. Ya. Jadi setelah kita tadi berzikir, kemudian baca Quran, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa, kemudian berbagi kebaikan, baru ditutup dengan istighfar. Ya. Sampai sampai adzan subuh. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan selanjutnya, Bu. Diulang-ulang, Bu. Luar biasa tuh, Bu. Ya. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, secara detail kita bisa baca teknis qiyamul lail dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 20. Jadi sengaja, Bu, Allah menurunkan surat itu agar kita tahu bagaimana qiyamul lail yang baik dan benar, ya. Kemudian faidah ayat, ya. Ayat di atas itu pertama, sholat tahajud termasuk qiyamul lail. Jadi bukan tahajud doang qiyamul lail itu, salah satunya kita sholat tahajud. Tadi kan zakat, itu juga qiyamul lail. Yang kedua, setiap kebaikan akan dibalas dengan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya, ya. Itu ada, ya, konsep berbagi, ya. Kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Allah, ya. Allah itu kalau ngasih, ya, itu akan diambil. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu akan diambil. Kenapa? Karena ada ajalnya, Bu. Ya, itu. Ngasih gigi, diambil kan tuh giginya? Diambil, Bu. Ya, ngasih apa lagi? Rambut, diambil nggak? Pertama diambil warnanya, asalnya hitam jadi putih. Yang kedua diambil lebatnya jadi rontok. Terus, iya, sampai ke bawah, Bu. Ya,
Ada yang diambilnya tuh dari bawah dulu, ya keluhannya tuh kaki aja, ya. Kan dulu mau kuat, sehat, seger, ya, lincah, ya. Bukan hanya jalan dan lari, loncat juga bisa, ya. Tapi sekarang boro-boro loncat, boro-boro lari, jalan aja luar biasa susahnya, ya. Ada yang diambilnya tuh dari atas dulu, ya. Pusing, apalagi Bu, ya. Wah, sakit apa leher, sakit bahu, ya. Ada Bu. Ada yang diambilnya dari tengah dulu, sakit perut. Ya. Yang jelas setiap yang Allah berikan pasti Allah ambil. Ya. Makanya kalau mau ikhlas harus seperti tukang parkir katanya biar. Tukang parkir mah mobil banyak, motor banyak, nggak bangga, nggak bangga punya orang lain. Ya. Ketika diambil satu-satu nggak marah ya biar. Nah, demikian pula dengan yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Yang kedua Bu, apa yang Allah ambil pasti Allah ganti Bu. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Itu doa takziah itu. Punya Allah yang dia berikan dan punya Allah yang dia ambil. Tapi kemudian ya di sisi Allah tuh masih banyak gantinya. Ya, mau diganti berapa itu? Ya. Kan ada orang yang diambil Vespa-nya diganti dengan mobil ya, ya. Saya pernah diambil motor. Nah, kemudian diganti oleh Allah tuh duit 3 juta, motornya 2. Padahal yang diambil cuma 1. Itu pun bukan diambil. Ceritanya dimodif. Ya. Minta duit duluan 3,5 juta. Duitnya hilang, motornya hilang. Tapi kemudian itu kan sejatinya diambil sama Allah. Allah ngasih motor, kemudian diambil. Tapi Allah ganti. Dengan motor 2, uang 3 juta kan gitu. Pasti orang akan mengalaminya. Turun di Lagoa itu harusnya bayar 2.000, kemudian oleh supir langsung kabur Bu. Ya. Kan cuma 3.000 diambilnya. Harusnya kan 2.000. Tapi kemudian setelah saya ngisi khutbah Jumat di LPG, tiba-tiba ada orang yang nyamperin, "Ustaz, saya dapat rezeki banyak, ayo makan." Gitu ya. Makan. Silakan. Makan sepuasnya. Udah makan, saya pulang, Ustaz nih ada uang buat jajan anak-anak 200.000 tuh. Nggak kena, bukan pengurus masjid. Orang yang sengaja sholat di sana dikirim oleh Allah untuk mengganti musibah yang saya alami. Makan kenyang dapat uang 200.000. Padahal yang diambil supir berapa? 3.000. Itulah pentingnya sabar. Sabar. Kenapa? Setiap yang diberi pasti diambil, nggak boleh sombong. Setiap yang diambil pasti diganti. Digantinya dengan yang lebih baik dan lebih besar, ya. Kemudian istighfar termasuk penutup qiyamul lail, ya. Jadi istighfar itu waktu sahur ya. Kalau di bulan Ramadan kita pakai makan, tapi di bulan Ramadan kita pakai sahur. Sekitar 10 menit lah kita istighfar, ya. Sampai kemudian dikumandangkan adzan subuh, ya. Kemudian yang terakhir, ini masih banyak, silakan dibaca ya selebihnya. Sisa yang dibawa ke akhirat adalah harta yang sudah dimakan, Bu. Ya. Harta yang sudah dipakai, Bu. Dan harta yang sudah disodakohkan. Ya. Ada orang yang nggak ngerti tentang harta. Yaqulul abdu, kata Rasul SAW, ada seorang hamba, seorang budak, ya, itu selalu berkata, mali ini hartaku, ini rumahku, ini mobilku, ini sawahku, ini kebunku, ini tabunganku, kan gitu ya. Ya. Kemudian apa kata Rasul? Anna malahu min mali salas. Padahal sebenarnya harta dia itu cuma 3. Ya. Jadi dari sekian banyak harta yang diakui sebagai hartanya, yang berlimpah ruah itu sebenarnya cuma 3 itu hartanya itu. Harta kita cuma 3. Pertama, ma'akala fa'afna. Apa yang sudah dimakan sampai habis. Sampai habis, ya. Jadi kalau misalnya kita masak nasi 1 bakul, dimakan 1 piring, harta kita berapa tuh? 1 piring, Bu. 1 bakul mah bukan harta kita. Sebab nanti basi dijemur ya, Bu ya. Nah, kan gitu. Itu harta kita tuh itu yang 1 piring dari 1 bakul. Ya, iya.
Kemudian apa lagi? Au labisa fa'abla, atau apa yang sudah dipakai hingga lusuh. Ya, gitu. Ya, itu ada ibu-ibu itu, ya, apa namanya, selop masih bagus beli lagi, ya. Ya. Kemudian tas masih bagus beli lagi. Ya. Istri saya tuh tasnya ada 20 istri. Iya. Padahal kan harusnya yang dipakai sampai lusuh. Ini mah belum rusak, beli lagi ya. Akhirnya bingung nyimpennya, ya. Di dalam lemari tas, di atas lemari tas, nyimpen selop juga bingung di mana nyimpennya. Ya. Nah, itulah ya. Di rak sepatu, sendal segala macam di luar, sendal banyak gitu kan. Itu akibat apa, Bu? Akibat tidak memahami apa itu harta, ya. Jadi kalau bisa sebelum lusuh jangan ganti, Bu. Ya, gitu kan. Supaya itu jadi rezeki, jadi harta kita, ya. Kemudian yang ketiga, Bu, ini harta kita. Au atau ya faktana ya. Atau yang sudah ia berikan sampai kemudian yang diberinya merasa cukup. Gitu. Kadang-kala kan kita kalau ada pengemis ngasih 2.000 sudah merasa cukup, ya, gitu kan? Atau ngasih ke tetangga, ya. Itu harusnya kalau ngasih itu harus sampai cukup kalau bisa, gitu kan? Kan Allah tuh Ghaniyun, maha kaya. Allah tuh kalau ngasih bikin orang kaya. Tapi minimal kalau Allah ngasih bikin orang cukup. Ya. Kita mah kalau ngasih jangankan bikin orang kaya, bikin orang cukup juga kagak. Padahal ahsin kama ahsanallah. Kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain harus seperti orang Allah berbuat baik kepada kamu, ya. Gitu. Kemudian wa ma siwa dzalik fa huwa dzahib wa tariku dzaka, katanya. Dan selain harta yang 3 itu akan pergi, akan hilang, akan rusak, akan lenyap, dan kemudian akan meninggalkan kamu, ya. Jadi kalau kita sebenarnya, ya, ada ulama yang mengatakan yang namanya mati itu bukan meninggal dunia, Bu. Kan orang, ya, si fulan meninggal dunia, bukan. Mati itu bukan meninggal dunia, diusir oleh dunia. Diusir, ya, diusir. Nah, kita harus sudah siap, Bu. Siap diusir, siap berangkat dengan bekal yang cukup. Jangankan ke alam akhirat, Bu. Ke alam kubur saja kalau tidak bawa bekal seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Bayangkan, Bu. Jadi ternyata untuk ke kubur saja kita harus siap bekal. Apalagi setelah kehidupan di alam kubur. Itu bekalnya harus lebih banyak lagi, ya. Luar biasa, ya. Silakan, Bu, sampai sini ada yang tanyakan?